Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai unsur-unsur seni rupa dan ragam seni rupa 2 dan 3 dimensi. Sebelum masuk ke pemaparan materi, kita mau perkenalan dulu nih. Yang pertama ada saya sendiri, Putih Hera Febian, yang akan membahas mengenai prinsip seni rupa 2 dan 3 dimensi. Kemudian ada Kang Saiful Anam yang akan membahas mengenai unsur-unsur seni rupa 2 dan 3 dimensi. Dan yang terakhir ada Teh Wida Nur Saadah yang akan membahas mengenai ragam ataupun contoh seni rupa 2 dan 3 dimensi. Sebelum masuk ke pembahasan prinsip, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih itu seni rupa. Seni rupa adalah seni yang nampak oleh indera penglihatan dan wujudnya terdiri dari unsur berupa titik, garis, bidang atau ruang, bentuk atau wujud, warna, gelap terang, dan tekstur. Nah, berdasarkan wujud dan bahannya, seni rupa dibedakan menjadi dua, yakni seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi merupakan suatu karya seni yang memiliki dua sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar, sehingga seni rupa 2 dimensi ini hanya dapat dilihat melalui satu arah saja. Sedangkan seni rupa 3 dimensi merupakan seni rupa yang memerlukan ruang, karena seni rupa 3 dimensi ini mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Terdapat dua fungsi seni rupa 3 dimensi, yakni fungsi pakai atau disebut juga dengan seni rupa terapan dan fungsi ekspresi atau disebut juga sebagai seni rupa murni. Selanjutnya mengenai prinsip seni rupa. Yang pertama, prinsip kesatuan. Dalam penerapannya pada bidang karya seni rupa atau kriya, prinsip kesatuan menekankan pada pengaturan objek atau komponen objek secara berdekatan atau penggerombolan unsur atau bagian-bagian. Dalam kekiryaan, pengaturan ini bisa dilakukan atau dapat dilakukan dengan cara permainan teknik pahatan, memformulasikan objek, subjek, dan isian-isian pada suatu bidang garapan. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan berkaitan dengan bobot. Pada karya 2 dimensi, prinsip keseimbangan ditekankan pada bobot kualitatif atau bobot visual. Artinya, berat ringannya objek hanya dapat dirasakan. Yang ketiga, prinsip irama. Irama dapat terjadi pada karya seni rupa dari adanya pengaturan unsur garis, raut, warna, tekstur, dan gelap terang secara berulang-ulang. Pengulangan unsur bisa bergantian yang biasa disebut dengan irama alternatif. Yang keempat, prinsip penekanan. Pada seni rupa, bagian yang menarik perhatian menjadi persoalan atau masalah, prinsip penekanan yang lebih sering disebut dengan prinsip dominasi. Dominasi pada karya seni rupa dapat dicapai melalui alternatif, melalui penggerombolan beberapa unsur, pengaturan yang berbeda, baik ukuran atau warnanya. Yang kelima ada prinsip proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara bagian-bagian yang satu yang lainnya dengan pertimbangan seperti besar kecil, luas sempit, panjang pendek, jauh dekat, dan yang lainnya. Dan yang keenam ada prinsip keselarasan. Prinsip ini juga disebut sebagai prinsip harmoni atau keserasian. Prinsip ini timbul karena adanya kesamaan, kesesuaian, dan tidak adanya pertentangan. Dalam seni rupa 2 dimensi juga terdapat sebuah prinsip. Yang pertama, bentuk. Bentuk adalah area 2 dimensi yang didefinisikan dalam beberapa cara. Bisa dengan garis, ruang, warna, tekstur, atau berbagai cara lainnya. Ada 2 jenis bentuk, geometris dan bentuk bebas atau abstrak.
Bentuk-bentuk bebas juga disebut sebagai organik dan ada beberapa bentuknya yang geometris. Yang kedua, tekstur. Dalam seni visual, tekstur adalah kualitas permukaan yang dirasakan dari sebuah karya seni. Penggunaan tekstur bersamaan dengan elemen desain lainnya dapat menyampaikan berbagai pesan dan emosi. Yang ketiga, ada warna. Warna adalah prinsip penting dalam sebuah seni rupa karena warna memiliki efek paling kuat pada emosi manusia. Warna adalah elemen yang digunakan untuk menciptakan suasana dan menggugah rasa. Dengan bisa mengkomposisikan warna, maka seniman bisa menjadi lebih sukses dalam mengkomunikasikan cerita secara visual. Dan yang keempat, ada ruang. Ruang adalah salah satu prinsip dasar seni rupa. Ruang mengacu pada jarak antara daerah di sekitar dan di dalam bentuk, warna, dan garis. Ruang bisa positif atau negatif, termasuk latar belakang, latar depan, dan jalan tengah. Ruang sendiri dibagi menjadi dua, positif dan negatif. Keduanya dapat memainkan peran penting dalam keberhasilan keseluruhan karya seni. Dengan memahami perbedaan antara keduanya, seorang seniman menjadi lebih baik dalam merancang komposisi secara terpadu. Di dalam seni rupa 3 dimensi juga terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, kontras atau variasi. Kontras adalah karakteristik berbeda dalam suatu bentuk. Minat yang dihasilkan dalam sebuah karya dengan menggunakan berbagai bentuk, tekstur, dan sebagainya. Yang kedua, ada irama. Irama adalah hasil dari pengulangan. Adapun 3 perangkat irama meliputi duplikasi bentuk yang sama, 2 bentuk yang digunakan secara bergantian, dan perubahan berurutan bentuk. Ketiga, ada penekanan. Penekanan dalam pekerjaan harus mendominasi. Penekanan adalah titik tinggi atau klimaks yang terjadi dalam karya, atau dominasi motif dalam elemen desain. Yang keempat, ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan hubungan bagian, apakah hasil karya sudah simetris atau asimetris. Dan yang kelima, ada symmetrical balance. Symmetrical balance adalah prinsip visual yang sama antara kanan dan kiri, atas ke bawah, dari titik pusat imajiner. Nah, untuk selanjutnya ada Kang Anam nih yang akan membahas mengenai unsur-unsur seni rupa 2 dan 3 dimensi. Boleh kepada Kang Anam untuk memulai memaparkan materinya. Baik, terima kasih Teh Putih atas kesempatannya. Unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Yang pertama, titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Titik dapat melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang kemudian akan melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Yang kedua, garis. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Garis memiliki dimensi memanjang dan menyerupai arah serta sifat-sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan seterusnya. Yang ketiga, bidang. Bidang melukis permukaan yang datar. Suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk bidang, baik bidang geometrik maupun bidang organik. Nah, yang keempat, bentuk. Bentuk terjadi melalui penggabungan unsur. Misalnya, sebuah kotak terwujud dari 4 sisi bidang yang disatukan. Nah, yang kelima, warna. Teori warna berdasarkan cahaya dapat dilihat melalui 7 spektrum warna dalam ilmu fisika seperti halnya warna pelangi. Secara teori warna dapat dipelajari melalui 2 pendekatan, salah satunya adalah teori warna berdasarkan pigmen warna, yakni butiran halus pada warna. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam teori pigmen warna diantaranya 1. Warna primer, yakni warna dasar atau warna pokok yang tidak dapat diperoleh dari campuran warna lain. Warna primer terdiri dari merah, kuning, dan biru.
Yang kedua, warna sekunder, yaitu warna yang diperoleh dari campuran kedua warna primer, misalnya warna ungu, oranye, dan hijau. Nah, yang ketiga, warna tersier, yakni warna yang merupakan hasil percampuran kedua warna sekunder. Yang keempat, warna analogus, yaitu deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna, misalnya deretan dari warna ungu menuju warna merah. Nah, yang terakhir ada warna komplementer, yakni warna kontras yang letaknya berseberangan dalam lingkaran warna, misalnya kuning dengan ungu, merah dengan hijau, dan lain-lain. Nah, yang keenam ada tekstur. Tekstur adalah unsur seni rupa yang menunjukkan kualitas taktil dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan menjadi tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Sedangkan tekstur buatan adalah kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, gelap terang, dan sebagainya. Nah, unsur yang ketujuh ada gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada yang berbeda. Nah, yang terakhir ada ruang. Dalam seni bangunan, ruang terbentuk atas dua atau beberapa dinding yang berjarak. Ruang juga bisa berupa rongga yang terdapat dalam seni patung. Ruang di alam nyata dinamakan ruang nyata. Ruang yang diwujudkan dalam gambar dinamakan ruang khayalan. Kesan ruang tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan perspektif, gelap terang, dan warna. Unsur-unsur seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, bidang. Unsur ini terbentuk dari beberapa garis yang menjadi satu kesatuan. Bidang mempunyai dimensi panjang dan lebar. Adapun beberapa jenis bidang diantaranya bidang geometris, bidang simetris, bidang organis, dan lainnya. Nah, yang kedua, garis. Garis dapat terbentuk dari gabungan beberapa titik. Garis biasanya berbentuk memanjang dengan arah tertentu. Unsur ini memiliki beberapa sifat seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, tebal, dan tipis. Nah, yang ketiga, titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar dan sederhana. Dari titik kita bisa membuat sebuah garis ataupun bidang. Nah, yang keempat, tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan sebuah benda. Sifatnya bisa kasar, halus, lembut, licin, mengkilap, dan berpori. Berdasarkan dari jenisnya, tekstur terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata mempunyai kesesuaian kandungan dari apa yang ditangkap oleh indera mata dan indera peraba, sedangkan tekstur semu sebaliknya. Nah, yang terakhir ada bentuk. Bentuk dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bangun dan plastis. Bangun mempunyai bentuk yang polos, sedangkan plastis memiliki nilai dan maknanya. Untuk contohnya, bentuk plastis ialah lemari baju yang memiliki kegunaan untuk meletakkan pakaian. Ya, mungkin sekian dari saya. Dikembalikan lagi kepada Teh Putih. Terima kasih kepada Kang Anam yang sudah membahas mengenai unsur-unsur seni rupa 2 dan 3 dimensi. Yang terakhir ada Teh Wida nih yang akan membahas mengenai ragam ataupun contoh dari seni rupa 2 dan 3 dimensi. Boleh kepada Teh Wida untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada Teh Putih yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Nah, materi yang pertama akan dibahas yakni ragam karya seni rupa 2 dimensi. Terdapat 3 ragam karya seni rupa 2 dimensi yang akan dibahas. Yang pertama ada seni lukis, yang kedua ada seni batik, dan yang ketiga ada seni tenun. Yang pertama, seni lukis. Seni lukis merupakan seni yang mengapresiasikan pengalaman artistik seorang seniman
melalui bidang 2 dimensi. Berdasarkan media, materi, dan tekniknya, seni lukis dibedakan menjadi lukisan cat minyak, cat air, pastel, arang batik, kaca, dan sebagainya. Yang kedua, ada seni batik. Seni batik merupakan jenis seni berupa pembentukan gambar pada kain dengan memakai teknik tutup celup, dengan memakai lilin atau malam. Nah, batik dalam istilah Jawa berasal dari kata rambataning titik atau rangkaian dari titik-titik. Yang ketiga, ada seni tenun. Seni tenun merupakan seni pembuatan kain dengan teknik pembuatan pada pola dan warna pada benang sebelum ditenun. Contoh yang termasuk seni tenun adalah kain sarut pelekat, songket, kain ikat, dan sebagainya. Materi selanjutnya yang akan dibahas yakni ragam karya seni rupa 3 dimensi. Nah, terdapat 3 ragam karya seni rupa 3 dimensi yang akan dibahas. Yang pertama ada seni patung, yang kedua ada seni kriya, dan yang ketiga ada seni keramik. Yang pertama itu seni patung. Seni patung merupakan ragam karya seni rupa 3 dimensi yang paling terkenal. Patung biasa dibuat dengan media batu, kayu, logam, dan dapat dilihat dari segala arah mata memandang. Berdasarkan jenisnya, teknik pembuatan patung terbagi jadi 2, yakni John Bosch atau berdiri sendiri dan relief atau bisa menempel di permukaan dinding. Yang kedua, seni kriya. Seni kriya merupakan ragam karya seni rupa 3 dimensi yang menggunakan hand skill atau keterampilan tangan yang memperhatikan segi kebutuhan fisik dan segi keindahan. Karya seni kriya termasuk sebagai karya seni rupa terapan Nusantara. Kebanyakan kriya digunakan sebagai dekorasi, benda terapan siap pakai seperti furnitur, benda mainan seperti boneka. Kriya juga memiliki beragam jenis seperti seni kriya kayu, seni kriya tekstil, seni kriya keramik, seni kriya logam, seni kriya kulit, dan seni kriya batu. Yang ketiga, ada seni keramik. Karya seni rupa keramik merupakan cabang seni yang bersifat tradisional sampai kontemporer atau modern. Seni keramik mempunyai fungsi sebagai kerajinan dengan menggunakan bahan utama dari tanah liat yang harus melalui proses dipijir, kusir, lilin, sampai pembakaran dan glasir. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada Teh Putih. Gak kerasa ya, kami sudah selesai membahas unsur-unsur seni rupa dan ragam seni rupa 2 dan 3 dimensi. Semoga pendengar bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai seni rupa 2 dan 3 dimensi. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada tutur kata yang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.